Menurut bahasa berasal dari kata asro yusri yang berarti perjalanan di malam hari. Sedangkan menurut istilah, Isra adalah perjalanan Nabi di waktu malam hari dari Masjidil Al-Haram di Mekah menuju Masjidil Al-Aqsa di Palestina dalam waktu relatif singkat. Mi'raj berasal dari araja yaruju berarti alat untuk naik atau tangga. Menurut istilah, Mi'raj adalah naiknya Nabi Muhammad SAW dari Masjid Al-Aqsa ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, terus sampai ke tempat yang paling tinggi untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi atau tahun ke-12 setelah kenabian, tepatnya tahun 622 Masehi. Adapun yang melatar belakangi terjadinya Isra dan Mi'raj yaitu pertama, pada tahun ke-12 kerasulan, istri tercinta Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid sebagai pendamping dalam perjuangan Rasulullah SAW dan paman Rasulullah Abu Thalib meninggal dunia. Peristiwa ini membuat Nabi Muhammad menjadi sedih. Khadijah merupakan pendukung dakwah Nabi dalam berbagai keadaan dan Abu Thalib seorang yang sangat disegani oleh suku Quraisy. Kedua, para ulama berpendapat bahwa peristiwa kematian istri dan pamannya merupakan latar belakang dan kasualitas pada proses kejadian Isra Mi'raj. Riwayat Isra dan Mi'raj. Diceritakan dalam suatu riwayat bahwa pada suatu malam terbukalah atap rumah Rasulullah SAW di Mekah diiringi dengan turunnya malaikat Jibril menjemput Rasulullah. Lalu Rasulullah dibawa ke Ka'bah. Di dekat Ka'bah, Rasulullah berbaring antara tertidur dan terjaga. Kemudian malaikat Jibril memegang beliau, lalu membelah dada beliau di antara bawah leher sampai pusar. Hati beliau dibersihkan dan disucikan dengan air zam-zam yang kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah, serta diliputi dengan sikap belas kasih, ilmu, keyakinan, dan keislaman. Lantas Rasulullah ditangkupkan kembali. 1. Keajaiban Isra. Di dunia, Rasulullah menyaksikan dunia dalam bentuk perempuan tua. Ini menandakan bahwa dunia ini fana dan kenikmatannya hanya sementara. 2. Iblis. Rasulullah melihat sesosok makhluk yang menepi dari bahu jalan seraya memanggil Rasulullah. 3. Tukang sihir Asyittoh, putri Fir'aun. 4. Para mujahid di jalan Allah. 5. Para khutbah al-fitnah. 6. Orang yang berbicara dengan perkataan yang menimbulkan bahaya dan fitnah. 7. Orang-orang yang tidak membayar zakat. 8. Orang-orang yang meninggalkan sholat. 9. Para pezina. 10. Para peminum khamar. 11. Orang-orang yang melakukan ghibah. 2. Mi'raj. Di langit pertama, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam dan malaikat Jibril meminta Rasulullah untuk memberikan salam yang disambut Nabi Adam dengan salam yang lebih baik sambil menyambut kedatangan Rasulullah serta mendoakan kebaikan baginya, layaknya sambutan seorang ayah kepada anaknya. Kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanannya ke langit kedua. Di langit ini, Rasulullah bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Sambutan salam, penghormatan dan doa pun diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai sikap seorang saudara terhadap saudaranya yang datang. Perjalanan dilanjutkan ke langit ketiga dan beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Sikap penghormatan dan ketakziman diberikan Yusuf kepada saudaranya. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan ke langit keempat dan bertemu dengan Nabi Idris, manusia pertama yang mengenalkan sistem baca tulis, mengenalkan cara menyulam baju atau menjahit, terus mengolahan besi dan logam. Nabi Idris memberi sambutan selayaknya sebagai seorang saudara. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun. Kemudian Rasulullah naik ke langit keenam dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Perjalanan terakhir Nabi Muhammad ke langit ketujuh bertemu dengan sahabat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapaknya para nabi, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Sewaktu bertemu, Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur, yaitu suatu tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para malaikatnya. Setiap harinya tidak kurang dari 70.000 malaikat masuk. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak Nabi Muhammad pergi ke Sidratul Muntaha sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah
wajib sholat. Sidratul Muntaha merupakan sebuah pohon yang menandai akhir dari batas langit ketujuh. Masih dalam hadis yang sama, Nabi Muhammad SAW menceritakan bentuk fisik dari Sidratul Muntaha, yaitu berdaun lebar seperti telinga gajah dan buahnya yang menyerupai tempayan besar. Namun ciri fisik Sidratul Muntaha berubah ketika Allah Subhanahu wa taala datang. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak bisa berkata-kata menggambarkan keindahan pohon Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha inilah Nabi Muhammad SAW berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah wajib sholat 5 waktu dalam sehari. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah mendapat perintah sholat dengan mewajibkan sholat 50 waktu kepadanya dan juga umatnya. Setelah menerima perintah tersebut, Rasulullah kembali ke bawah dan bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa menyarankan kepada Nabi Muhammad untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 kali menghadap Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad akhirnya diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Tuntas sudah perjalanan Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Keajaiban yang dilihat Rasulullah dalam Mi'raj. 1. Malaikat Malik penjaga neraka. 2. Al-Bayt Al-Ma'mur. 3. Sidratul Muntaha. 4. Surga. 5. Arsy. 6. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Pengakuan keagungan Allah. 2. Penguasaan sumber daya alam. 3. Kesucian diri, kekuatan iman dan pengetahuan. 4. Penguasaan teknologi. 5. Memimpin dalam segala bidang. 6. Konsultasi dengan yang berpengalaman. 7. Menjadikan sholat sebagai inti kehidupan.